Tahun 1974 merupakan masa perintisan. Yang pertama, berakhirnya masa pinjam tempat dan fasilitas lain mengharuskan mencari pengganti dengan meminjam tempat jemuran padi ukuran 3x4 meter sebagai tempat serbaguna untuk makan, tidur, sholat, belajar, dan terima tamu serta lain-lainnya. Ini merupakan awal mandiri atau merdeka penuh yang ditandai dengan derita fisik yang cukup menggores sebab memakan waktu relatif tidak singkat. Tetapi justru di sanalah diperoleh modal keyakinan dan percaya diri untuk melangkah terus mengubah sejarah yang cukup indah ini. Kedua, melalui silaturahim dan dakwah yang terus digencarkan, masyarakat terus didesak dan diimbau agar ada yang berkenan memberi pinjaman atau menjual murah kalau tidak bisa wakaf atau hibah lokasi atau sarananya untuk dimanfaatkan pesantren. Ini merupakan kerja harian mencari terus di Balikpapan dengan menggunakan semua jalur yang ada, perintah dan masyarakat. Yang ketiga, akhirnya ada yang berkenan meminjamkan sementara emperan rumah yang tidak berdinding dengan ukuran 3x5 meter yang terletak pada ketinggian yang cukup melelahkan sekitar 200 meter. Namun sudah merupakan hiburan sebab jemuran padi di Karangrejo harus dicapai dengan berjalan kaki 2-3 km mendaki. Di puncak gunung, rumahannya sangat sunyi karena baru ada 2-3 rumah saja. Emperan di Karangbugis ini juga dekat dengan kampung yang cukup padat. Di samping sudah ada orang kaya yang meminjamkan tempat belajar yang sedikit memenuhi syarat setiap sore. Dan keempat, para tenaga pengajar dipencar numpang di rumah jamaah atau simpatisan. Karena kesulitan logistik dan belum ada sumber dana yang tetap, jumlah santri dapat dihitung dengan jari, tapi semangat tetap tinggi. Kelima, nasib sudah tidak menentu. Makan apa dan di mana tergantung pada belas kasihan orang saja. Ditambah api kebencian terus ditiupkan sampai pada akhirnya terasa sangat mengganggu dengan cara yang kasar. Semuanya dihadapi dengan ketabahan dan keyakinan. Alhamdulillah, semua berlalu dengan baik sebagai kenang-kenangan sejarah yang sangat berharga. Keenam, pukulan paling sakit nampaknya semacam ujian terakhir dalam mempersiap mental para pelaku sejarah dan merupakan puncak krisis menjelang titik kritis lagi rawan ialah penangkapan atau penahanan pimpinan pesantren Ustadz Abdullah Said sehubungan dengan fitnah atau tuduhan berkaitan dengan peristiwa gerakan reaksi sebagian pemuda Islam di Ujung Pandang terhadap judi massal atau loto 4-5 tahun. Urusan selesai tuntas telah diurus selama lebih sebulan di Ujung Pandang, meski warga di Balikpapan sempat terganggu. Ketujuh, sebagai tahun perintisan, 1974 sangat terasa seolah tahun penuh derita, dikenal dengan tahun duka cita, tahun yang syarat dengan pahit dan sakit, tahun yang banjir dengan air mata. Nampaknya berfungsi sebagai tahun screening kader, seleksi alamiah guna melahirkan tenaga-tenaga yang dijamin tahan bantingan. Sebab dalam bentuk lain, lanjutan perjalanan panjang ini masih banyak menemui sakit dan pahit yang kemudian membuktikan perlunya pematangan tenaga modal sejarah melalui fase tahun duka cita seperti ini. Akhirnya semuanya bukan untuk dikeluhkan, tetapi justru patut disyukuri sebab di samping memperindah sejarah juga membuat akrab bahkan mesra dengan derita, sehingga bila ketemu nantinya tidak kaget lagi.